Ya, tahun 2021 dan sampai sekarang karena kecintaannya kepada batik, dia konsisten untuk membuat koleksi batik. Jadi ya kita udah yang ketiga kali ya. Yang tiga kali. Alhamdulillah ya. Dan tahun ini tadi kita lihat sebelum ada acara ini kita ada Grand Final Indonesia Girls. Oh, oke. Indonesia Girls 2023 yang tadi sudah berapa pemenang, Mas Dery? Yang tadi acara ketiga juga. Yes. Dan ada terpilih 5 pemenang. Oke, boleh diceritakan sedikit nih sebelum kita memasuki pagelaran fashion show Indonesia Teen Fashion Week. Mungkin berapa jam lagi ya? Mungkin agak sedikit waktunya bergeser tadi. Bisa diceritain nggak Mas Dery ini apa sih Indonesia Girls 2023 ini? Oh, Indonesia Girls itu adalah seperti dulu di Aneka punya seperti Cover Girls, terus dulu di majalah Femina punya Gadis Sambung. Nah sekarang kan sudah tidak ada lagi. Jadi kita ingin anak-anak muda yang punya bakat di bidang modeling atau showbiz bisa menyalurkan bakat mereka, dan insya Allah nanti kalau sebenarnya memang sesuai dengan market kita akan coba untuk menyalurkan ke industri fashion ataupun showbiz yang ada di Jakarta. Oh, oke. Jadi nanti mereka yang menang akan ikut di acara Indonesia Teen Fashion Week sore hari ini ya? Enggak semuanya. Enggak semuanya. Ini different, maksudnya beda eventnya. Dua event yang berbeda. Oh, okay. Di Indonesia Teen Fashion Week sendiri kita juga ada audisi model, dan di sana itu benar-benar kita cari model yang sudah siap untuk jalan di runway Fashion Week. Sedangkan untuk di Indonesia Girls itu adalah anak baru yang akan kita bina agar mereka bisa melaju ke next step sebagai seorang model ataupun aktris. Oke, itu tadi sedikit gambaran mengenai Indonesia Girls 2023. Oke, sekarang kita masuki Indonesia Teen Fashion Week 2023 nih Mas Dery. Mas Dery, ini tahun ketiga ya Indonesia Teen Fashion Week. Ini kenapa tetap kontinuitas Indonesia Teen Fashion Week sampai 2023 ini selalu diselenggarakan? Sebelumnya saya mau panggil dulu desainer. Oh gitu ya. Kita invite desainer dulu nih. Oke. Boleh kita Desainer silakan maju ke depan. Mungkin ada beberapa desainer yang bisa gabung press conference kita. Ayo sebelah sini deh. Ayo sebelah sini jangan di kanan kiri mana kanan kiri di sini. Nah, di sini. Yang sini sebelah sini. Oke. Silakan dilanjut Mas Dery. Ini ada lagi desainernya? Ayo sini. Siapa lagi? Ayo. Nah, ini kita perkenalkan desainer dari Indonesia Teen Fashion Week, mereka yang muda, bertalenta, berbakat, kreatif ya. Oke, sebelah sini deh. Nah, jadi biar enak. Oke, bisa dilanjut lagi Mas Dery tadi obrolan kita. Baiklah, Indonesia Teen Fashion Week ini Indonesia Teen Fashion Week ini hadir karena rasa peduli saya terhadap desainer muda Indonesia, karena kita tahu untuk sebagai penyelenggaraan sebuah fashion ataupun pertunjukan fashion itu kan tidak murah, dan untuk ikut ke event-event yang udah besar itu membutuhkan budget yang luar biasa. Sedangkan mereka adalah desainer-desainer muda yang baru ingin merintis karirnya sebagai desainer. Nah, alangkah baiknya cost yang mereka keluarkan untuk event yang besar itu bisa digunakan untuk internal mereka memperbaiki koleksi, production, dan lain-lainnya. Makanya kita hadir untuk menjadi sebuah jembatan bagi calon desainer menjadi desainer seperti itu. Oke, mantap sekali ini eventnya ya, Kak Dery ya, Mas Dery ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang aku minta dari Kak Dery atau Mas Dery.
tadi masalah pos ya. Nah, terus gimana caranya ini memilih para desainer yang muda ini untuk bisa bergabung di Indonesia Teen Fashion Week? Apa kriterianya, Mas Dery? Kriterianya adalah kita benar-benar mencari desainer yang bisa berkembang untuk selanjutnya. Karena kita membuka slot itu secara online, terus mereka juga mengirimkan desain, terus nanti kita minta sedikit narasi tentang desainnya dan project yang akan berlakukan setelah ini. Jadinya ini benar-benar desainer terpilih yang masuk ke dalam Indonesia Teen Fashion Week. Karena kita semua melihat, saya dibantu oleh beberapa kurator seperti senior designer, terus ada yang fashion enthusiast seperti kayak apa namanya fashion director ex majalah yang sekarang udah nggak ada, misalnya saya minta bantuan kepada mereka untuk menjadi kurator di desainer yang masuk ke dalam Indonesia Teen Fashion Week. Dan terpilihlah mereka ini kurang lebih ada 28, 26. Nanti juga ada desainer senior di season ketiga. Yang itu adalah bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa menjadi seperti desainer senior yang nanti malam akan tampil. Wah, jadi ini ceritanya nih Indonesia Teen Fashion Week ada suatu kolaborasi dengan yang muda dengan yang senior ya. Jadi hari ini kita ada 3 sesi, benar ya Mas Dery ya? Jadi sesi 1 nanti kira-kira siapa aja Mas? Boleh dikasih bocoran nggak? Kita boleh sesi. Oh iya, kita perkenalkan mungkin perwakilan kali ya, kalau satu-satu aja. Boleh ada pertanyaan boleh? Boleh. Yang paling kecil adalah Karissa. Oh oke. Karissa. Halo, selamat sore. Karissa ini adalah Putri Batik Cilik Indonesia tahun 2021 dan sampai sekarang karena kecintanya kepada batik, dia konsisten untuk membuat koleksi batik. Jadi nanti Karissa akan menampilkan koleksi batik Cirebon di mana tempatnya berasal. Dan ini kita ada beberapa. Oke, ada beberapa lagi yang mungkin bisa Mas Dery present ke teman-teman media. Siapa lagi nih? Sudah sini. Oke, boleh kita perkenalkan aja ya. Ini mic-nya, tolong sebutkan deh namanya, terus apa brandnya, boleh ya? Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama aku Santika, brand aku namanya Nada. Oke, perkenalkan nama saya Sylviana Putri, biasa dipanggil Sylvia. Saya salah satu dari perwakilan Fashion Craft Jakarta. Nama brand saya Navy. Halo, perkenalkan nama saya Nelvi, sama perwakilan dari Fashion Craft Jakarta dengan nama brand Supreme. Selamat siang semuanya, nama aku Gina Naura dan Olivia Ainur. kami presentasi dari Telkom University dan koleksi nama kami itu Aisyah, Women Empowerment. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karissa. Nama brand saya NKRI, Nyata Karya Remaja Indonesia, by Karissa Retaza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelino dan koleksi saya adalah dengan nama Angelino Collection dan hari ini saya menampilkan koleksi Lokeswara. Halo semuanya, nama aku Hawa Laina dan nama brand aku Laina. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Devita Zikra, saya dipanggil Zikra. Brand saya adalah Ikoka, yang mana saya juga merupakan salah satu student untuk graduation project melalui teknologi dari Fashion Craft Jakarta. Halo semuanya, nama aku Melia. Aku mengusung karya temanya Blushing Street. Halo semua, nama saya Lydia Sinulinga. Saya mengusung tema karya Blushing Street. Halo, saya Mutia Rizka dengan partner saya Dewi Fada. Di sini kami mempresentasikan brand kita dengan tema Engarden of Aura. Halo semuanya, nama saya Zana Devi Alhandi dengan partner saya Naswa Kaya. Nama saya Naswa Kaya Lagisi. Kami masih mengangkat tema berjudul Russia Shade dari Treasure of Eastbourne. Halo, nama saya Vanessa Fabiana. Saya mengambil tentang patchwork. Ini ada satu lagi. Ada satu lagi, tolong adik. Nah, sini. Mana mic-nya? Ini udah. Oh, udah. Halo, nama saya Rina Risa. Saya akan memperkenalkan
Oke, tepuk tangan dulu dong buat para desainer Indonesia Teen Fashion Week 2023. Nah, oke, tadi kita sudah memperkenalkan salah satu masing-masing desainer ya. Mungkin kita akan minta beberapa pertanyaan dari teman-teman media kepada kalian semua ya. Harus dijawab pokoknya. Oke, teman-teman media mungkin ada, kita buka 2 pertanyaan ya kali ya. Ada siapa apa ya? Mbak tolong disebutin nama dan medianya ya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Mbak. Silakan Mas Dery dijawab. Oke. Tadi mengenai pemilihan. Pertama ada 100-100an Mbak. Oke. Jadi kita pilih, mungkin tidak harus hanya ada basic sekolah, karena menurut saya bakat itu siapa aja bisa punya bakat. Tapi kalau sekolah itu kan lebih terasa, lebih jelas gitu, sistemnya bagaimana, koleksinya bagaimana. Banyak koleksi yang masuk itu gambarnya bagus banget, cuman kadang-kadang kami sebagai penyelenggara nilai ini mungkin apa enggak ya, ini diwujudkan untuk fashion gitu. Jadi mungkin hobinya gambar, cuman dia teknik untuk realnya mungkin nggak bisa, mungkin hanya punya ide gitu. Jadi benar-benar, tapi rata-rata semuanya ini sekolah, cuman ini nggak sekolah, ini dengan bakat alami mereka gitu. Yang 2 ini. Nah, untuk desainer sendiri itu dia nggak mau disebutin, karena kita tidak membuka secara umum gitu, nanti yang dicuri oleh ini, karena saya secara private itu kita sebagai penyelenggara minta tolong gitu. Karena ada pandangan dari orang lain untuk sebagai penentu mereka ini bisa ikut di dalam fashion week. Itu yang kita harus lakukan. Usianya ini range-nya dari 12 tahun sampai yang paling senior siapa? Yang paling senior 20-an. 20-an. Dan satu lagi, Indonesia Teen Fashion Week ini bukan fashion untuk tim, bukan. Karena Indonesia Teen Fashion Week ini diselenggarakan oleh anak-anak muda. Koleksinya itu bebas. Kita tidak membatasi koleksi desainer yang ikut ke dalam ITF ini harus tim, tidak. Dia bisa berbentuk baju ready-to-wear ataupun modest ataupun evening gown. Tapi yang kita utamakan untuk yang masuk sebagai desainer adalah desainer muda. Yang tim itu tadi adalah penyelenggaranya. Makanya kita agak molor, kita masih belajar. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Udah puas? Apa lagi? Oke, testimoninya apa ini? Oh, oke, ya. Siapa yang mau kasih satu testimoni? Oh, silakan, Angel ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kata Didi tadi, sebagai seorang desainer muda yang masih 15 tahun, saya merasa bahwa ITF adalah sebuah platform yang luar biasa bagi kami desainer muda yang sampai 20 tahun juga. Kita akhirnya bisa mengembangkan karya kita sebagai anak bangsa Indonesia dan juga bisa menuangkan ide-ide kreatif kita seperti itu. Dan sejauh ini ITB merupakan sebuah acara yang sangat luar biasa dengan karya-karya desain yang sangat luar biasa juga. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Mbak, sudah puas? Siapa yang lain mewakili? Oh ini boleh dong. Siapa inspirasi kamu di dunia di dunia fashion itu siapa? Oh iya. Boleh sebutin aja, jangan malu-malu deh. Aku sangat mengidolakan desainer Indonesia yaitu Didi Maulana karena karyanya sangat luar biasa. Oke, Didi Maulana ya itu teman kakak juga. Oke, baik. Berupa kita tuh menyediakan ada dua kategori. Yang pertama itu ada yang 6 koleksi, yang kedua itu adalah 12 koleksi. Jadi mereka sanggup bisa di mana, karena bikin desain itu kan butuh effort yang sebenarnya idenya itu yang berantem gitu. Jadi kadang-kadang jadinya maunya 15 jadinya 6 gitu. Karena pingin ini pingin itu yang kedua jadinya 6. Jadi ada 12 dan ada 6. Ada satu lagi 18, tapi dia patah juga. Tetap itu. Oke, kita kasih satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media ya. Oke, siapa yang boleh mau atur sebelah sini deh yang bilang nih. Ayo, siapa Mas? Jangan malu-malu. Sebelah sini loh, sebelah sana tadi udah. Ayo, siap. Baik.
alhamdulillah dari beberapa peserta yang sudah mengikuti Indonesia Teen Fashion Week, kami melihat atau mata sudah mulai dengan koleksi dan saya udah lihat banyak itu foto dan koleksi akan lebih banyak berkembang gitu. Tapi kita kan nggak bisa internal sama kamu gimana, tapi kita perlu tahu apakah ini desainer ini dia akan stuck atau tidak. Ternyata rata-rata semuanya berkembang dengan koleksi-koleksi dia setelah ITF ya, dengan klien-kliennya, dengan mereka masuk ke TV sebagai partner ataupun wardrobe di TV, dengan selebriti, dan itu yang kami lihat. Jadi secara general pasti ada dampak bagi mereka, karena gini, mereka setelah mereka show pasti mereka punya rasa tanggung jawab, saya desainer loh. Nah itu yang kita headline kita itu adalah mereka itu graduation sebagai desainer. Selama ini mereka cuma mungkin belajar bikin koleksi, tapi tidak punya kesempatan untuk memperagakan koleksi dia itu. Nah, menurut kami itu adalah graduation-nya. Jadi mereka pasti akan mempunyai semangat untuk bisa lebih dari sebelumnya, sebelum mereka memperagakan koleksi mereka di sebuah event fashion seperti ITF ini. Kalau dampaknya ada, kita selalu otak-atik kan kita udah follow-followan, jadi gila ini punya udah maju terus, ini udah maju koleksi udah banyak seperti itu. Itu mas. Karena kita kan bukan organisasi, jadi kita nggak kayak internet, kita nggak bisa terlalu mendalam. Tapi kita lihat pantau secara sosial media bagus. Ini adalah peserta ataupun desainer yang tergabung dalam ITF 2023 ini bisa menjadi desainer yang bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab kepada pekerjaannya sebagai desainer, bukan hanya sekedar hobi. Jadi kedepannya saya harapkan semua berkembang, jangan stuck. Memang untuk menjadi seorang desainer itu kan tidak gampang, banyak banget itu halangan. Kebetulan saya dulu seorang model 25 tahun saya kenal sama Ibu Tirta, mungkin dari medianya saya dekat banget sama almarhum Mas Muara Bagja, dengan Mas Yoyo Budiman, itu tetap teman saya. Jadi saya tahu bagaimana effort sebagai seorang desainer itu berat banget tantangan. Cuma bagaimana dia bisa menjadi sebagai sebatang karang di lautan yang tidak runtuh maupun dihajar ombak yang besar seperti itu. Dan tentu saja selama saya menjalani sebagai seorang model dan melihat perkembangan teman-teman saya, itu ada kayak Barli, Prio, itu dulu teman main saya waktu saya sebagai model, peran dari media itu adalah sangat penting. Kami mohon media agar tetap dan always sayang dan cinta kepada kami desainer muda Indonesia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas J.